Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pecinta Al-Quran dimanapun antum berada, marilah kita kembali menyisihkan waktu untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mencari ridhonya dan juga memahamkan diri kita terhadap agama yang mulia ini ya. Setelah kita mendownload aplikasi yang kita akan gunakan, maka kita sekarang mengaji menggunakan aplikasi tersebut. Kita mulai dari ayat halaman 1 ya. Jadi dari halaman 1 kita klik ya. Nah, ini ayatnya atau suratnya, yaitu surat Al-Fatihah. Kita hilangkan dulu ya terjemahannya. Nah, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismi, kita kalau baru mulai dengan nama ya, kita ketik. Klik berarti artinya dengan nama. Allah ya Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang gitu. Jadi kalau kita sudah mengetahui semua kosakatanya, kita gabung atau kita sempurnakan menjadi ayat atau kalimat yang sempurna. Jadi lafadz Bismillahirrahmanirrahim ini adalah artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu. Ditambah juga ada terjemahan dengan menyebut nama Allah gitu boleh ya. Nah, kita klik saja untuk meyakinkan terjemahan kita ya. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Udah. Karena ini surat Al-Fatihah sebagai surat yang intinya daripada Al-Quran, induknya daripada Al-Quran, dan surat ini menjadi syarat sahnya seseorang ya sholat, maka mari kita sedikit tambahkan wawasan kita bagaimana cara mengamalkan surat Al-Fatihah ini ya secara garis besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan kita mengamalkan ayat ini ya? Di dalam suatu hadis, kapan saja ya ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka hendaklah kita mengucapkan kalimat basmalah ini ya. Barang siapa yang memulai sesuatu tidak didahului dengan kalimat basmalah ini, dengan bismillah ini, maka terputus rahmatnya, itu kurang lebih. Jadi cara mengamalkannya adalah kalimat atau lafadz Bismillahirrahmanirrahim ini kita lafadzkan kapan saja, segala hal yang kita akan lakukan ya kita didahului dengan Bismillah, itu kurang lebih. Adapun kalau kita mau rinci ketika disebut nama Allah ya, maka karena Allah itu adalah lafadz Allah itu yang harus kita tanamkan di benak kita adalah Allah itu yang harus kita tauhidkan. Ya, ketika disebut nama Allah paling tidak kita harus ada di dada kita ini Allah ini yang Maha menciptakan alam semesta ini, yang memelihara, yang mengatur, yang mencukupi segala kebutuhan alam semesta ini adalah Allah, termasuk kita ya manusia ini. Rezeki, kesehatan, keselamatan, berkah dan sebagainya itu adalah dari Allah. Itu namanya kita mentauhidkan Allah tentang rububiyahnya ya, yang berkaitan dengan penciptaan, pemelihara, penguasaan dan seterusnya itu. Ar-Rahman ya, tuh. Yang kedua, lafadz Allah ini ya yang kita tanamkan, kita beribadah hanya kepada Allah, menisbatkan peribadatan hanya kepada Allah ya. Jadi selain kita mengakui, meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta ini, yang kedua kita harus menisbatkan segala ibadah hanya kepada Allah.
ya, apapun bentuk ibadahnya, sholat, zakat, saum, naik haji, yang zohir maupun yang batin dalam hati, niat, rasa khauf, rasa takut, penuh harap, roja, tawakal, ya, amal-amalan hati itu semuanya hanya kepada Allah itu, ya. Itu untuk mengamalkannya, supaya karena ini adalah tiap hari kita lafadzkan dalam sholat, maka kita harus tahu, ya, kandungan yang prinsip cara mengamalkannya. Ar-Rahman ya sama Ar-Rahim ini adalah nama dan sifat Allah, juga harus kita tauhidkan. Ya, cara mentauhidkannya ya jangan disamakan, walaupun manusia itu juga punya sifat kasih sayang, itu punya, tapi sifat manusia tidak bisa ditauhidkan karena penuh dengan segala kekurangan. Kalau Allah sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini sempurna, ya, tidak celah, ada celah tidak ada, ini sempurna semuanya, ya, pengasih, ya, penyayang itu. Yang kedua, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, pujian, atau nanti bisa diartikan segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbi, Tuhan, al-alamin, yaitu semesta alam atau alam semesta, ya. Jadi kalimat alhamdulillahi rabbil alamin ini kalau diartikan ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, ya. Kalau kita mau yakin, kita klik ayatnya, maka keluar segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Itu. Bagaimana cara mengamalkannya? Ya ini juga sama. Alhamdulillah, pujian. Ini bentuk syukur kepada Allah, ya. Bahkan di dalam tafsir itu, kalau kita membaca tafsir itu, alhamdulillah itulah bersyukur, ya. Bukan pujian lagi, bersyukur. Itu salah satunya. Alhamdulillah adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu alhamdulillahirabbil alamin kita lafazkan kapan saja, ya, di mana saja ketika kita mendapatkan sesuatu, baik sesuatu itu yang bersifat menyenangkan maupun tidak menyenangkan, maka dianjurkan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim sudah, ya, sama dengan di atas, ya. Artinya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kalau nanti mau lihat tafsirnya ya tinggal dipencet saja yang ujung ini, ya. Nah, ini ada keluar tafsirnya. Kalau mau umpamanya mendengarkan qiraah murotal atau suara, ya, berkaitan apa ini juga bisa diputar. Nah, itu diizinkan. Nah, kemudian udah keluar itu, ya, maka bunyinya sudah keluar. Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Fatihah ini, ya. Jadi aplikasi ini sangat komplit, ya. Untuk membaca scroll otomatis, memang kita pencet scroll otomatis, dia akan naik sendiri gitu, ya, akan ngerol. Nah, surat ini tinggal kita pencet saja. Kalau kita mau baca secara apa, nggak pakai di itu, tinggal di scroll saja. Itu kurang lebih, ya. Nanti ada caranya. Tinggal scroll otomatisnya ini. Tayyib, berikutnya Maliki Yaumiddin. Kalau belum tahu Malik apa, ya tinggal diklik saja, penguasa, ya. Atau yang memiliki, nanti jadi terjemahnya bisa diartikan yang memiliki hari kiamat, ya. Yaumi, hari, ad-din itu maksudnya hari kiamat, ya. Kalau mau lebih rinci di sini ada penjelasan din. Kata ad-din itu bisa diartikan utang, bisa diartikan apa, hari kiamat, bisa diartikan agama. Itu penjelasan di bawahnya itu harus, kalau mau tahu asal katanya din itu, ya. Tapi dimaksud di dalam ayat ini, yang dimaksud Yaumiddin adalah hari pembalasan, ya. Kita lihat terjemahnya, ya, pemilik hari pembalasan, ya. Di situ ada kurung satu itu catatan kakinya itu hari pembalasan. Coba kita klik apa dimaksud hari pembalasan, ya, itu penjelasannya tuh.
Yaumidin dalam kurung hari pembalasan, yaitu hari waktu manusia menerima pembalasan amalnya, baik atau buruk, ya. Disebut juga yaumul qiyamah, yaumul hisab dan sebagainya. Itu penjelasan daripada hari pembalasan itu, ya, dimana nanti ketika kita proses di dalam hari kiamat setelah ditiupkan sangkakala sekali hancur alam semesta ini, tiupkan kedua kali, maka bangkitlah minal ajdasi gitu ya, keluar dari kubur semua manusia. Nah, disitulah proses namanya hari pembalasan. Pertama kita akan diberikan catatan kita, kedua kemudian ada proses penghisapan, penghitungan, wazan, penimbangan, dan seterusnya. Yang pada akhirnya nanti kita berjalan dia pada sirot, suatu jembatan. Barang siapa yang amalannya soleh, iman soleh, yang nanti naik jembatan yang tajamnya seperti pisau cukur itu, kita akan jalan dengan mudah. Ya, itu kurang lebih. Kemudian kita kembali ke udah 11 ya. Tadi dulu, nanti diteruskan dulu. Durasinya udah 11 sampai maliki yaumiddin. Terakhir ya, sampai 5 dulu karena durasinya terlalu panjang nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada Engkau, na'budu ya kami beribadah, iyyaka hanya kepada Engkau, nasta'in kami meminta pertolongan. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini kalau diartikan hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ya, apaan diklik yang nomor 5 ini. Nah, itu hanya kepada Engkau lah kami menyembah ya. Ibadah tadi menyembah, nanti kalau mau dirinci ya, ibadah itu bukan hanya sekedar menyembah dan sembahyang. Itu kalau mau hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Itu artinya kurang lebih ya. Tayyib saudaraku yang dirahmati Allah, itulah cara menggunakan aplikasi ini ya untuk berusaha kita memahami Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an sekali lagi bukan hanya suatu bacaan ataupun hafalan, tapi Al-Qur'an itu perlu dipahami. Karena di dalam Al-Qur'an itu ada perintah dan larangan atau disebut dengan hukum atau aturan. Nah, kita akan tahu aturan dalam Al-Qur'an itu dengan cara memahaminya. Baik ya, sampai di sini dulu ayat 5, insya Allah nanti pada episode berikutnya kita bahas yang 6 dan 7 ya. Nah, ini memang harus agak teliti, ada sabar, ada wawasan yang kita harus ambil ibrohnya, karena ini surat Al-Fatihah sebagai surat yang tiap hari kita lafadzkan dalam sholat. Jadi jangan sampai kita sholat tapi nggak tahu arti daripada apa yang kita baca, konsekuensinya seperti apa ya, sehingga kita tidak bisa sampai nanti pada derajat khusyuk ya. Baik, sampai di sini dulu. Allahumma barik lana fil Qur'anil azim wanfa'na bima bihuda wal bayan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.